Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kajian kita ditambah ya Pak ya tajwid, tapi ini masih memperkenalkan huruf dulu ya Pak ya. Seperti biasa diawali dengan melafadzkan, mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kemarin sampai mana Pak? Sampai ja. Jaji jujat ya. Kita dari awal lagi Pak. A I U dulu Pak ya. Bareng-bareng yuk Pak yuk. Dari A I U. 1 2 3. A I U ba u an ani ana minal mu'ni ma i an ani a. Purba babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Huruf ta tati tubats tutal tanitajna minal mutni mati tanita. Huruf sa si subas susan sanisasna minal musni masih sanisa. Huruf jim jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan janiba. Huruf ha hi hubah hu an hani hahna minal muhni mahi an haniha.
Nah itu kemarin Pak ya. Sekarang kho. Kho itu kho itu sama kategorinya huruf halak ya Pak ya. Huruf halak itu artinya huruf yang ada di tenggorokan. Jadi huruf halak itu ada hamzah, ha, ain, hin, ha, kho. Nah itu huruf halak. Kalau ha nggak ada ngorok-ngoroknya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Jadi tidak ada ngorok-ngoroknya Pak ya. Berbeda dengan kho. Kho itu ada ngoroknya. Ya. Jadi kalau dibaca itu kho, khi, hu, bah, hu, han, hu, khon Pak ya. Kho fathah kho bukan khaw. Ini kadang-kadang min khauf itu salah ya Pak ya. Min khauf kayak dalam Al-Qur'an Pak ya. Min khauf. Kadang-kadang min hauf itu tidak benar. Min khauf. Kho fathah kho bukan fathah khaw. Ya, min khauf. Saya ulang lagi ya Pak ya. Kho, khi, hu, bah, hu, khon, khoni, khona, minal, muhni, mahi, khon, khoni, kho. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kho, khi, hu, bah, hu, khon, khoni, khona, minal, muhni, mahi, khon, khoni, kho. Ulang. Kho, khi, hu, bah, hu, khon, khoni, khona, minal, muhni, mahi, khon, khoni, kho. Sekali lagi. Kho, khi, hu, bah, hu, khon, khoni, khona, minal, muhni, mahi, khon, khoni, kho. Diulang-ulang di rumah ya Pak ya. Jadi ini udahlah kita iramanya pakai ini aja lah. Jadi latihan melafadzkan huruf-huruf Arab yang disebut dengan mahraj. Jadi di sini terpaku pada kho ya kho, itu letaknya di mana. Sekarang dal. Dal ini termasuk huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu kalau dibaca mantul ya Pak ya. Mantulnya itu ada yang biasa-biasa aja, ada yang tajam, ada yang keras ya. Jadi kalau di dalam bacaan qalqalah itu ada, kalau agar mudah itu biasanya ada pernyataan-pernyataan yang bisa diingat ya Pak ya. Jadi qalqalah ba, ju, di, to, ko. Nah ini untuk memudahkan saja. Ba, ju, di, to, ko. Jadi itu huruf qalqalah. Jadi untuk mempermudahnya. Nah jadi kalau membacanya itu kayak umpamanya surah Al-Ikhlas. Ketika di akhir itu jelas. Qul huwallahu ahad. Gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, gitu. Nah lam yalid wa lam yulad beda lam yalidnya. Lam yalidnya biasa, ini adalah qalqalah suhra. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya ketika ada huruf qalqalah di akhir itu harus jelas mantulnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu seperti itu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu
hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Seperti itu. Jadi qalqalahnya itu nyata ketika di akhir itu ada jeda terus dek gitu ya Pak ya. Qul huwallahu ahad. Bareng-bareng Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana maharijul hurufnya? Nah, di sini ada. Didengerin dulu Pak ya, nanti diikuti. Tadi tubat tudan dani dadna minal mudni madidan danida. Yuk bareng-bareng. Tadi tubat tudan dani dadna minal mudni madidan danida. Lagi. Tadi tubat tudan dani dadna minal mudni madidan danida. Sekali lagi. Tadi tubad tudan dani dadna minal mudni madidan danida. Nih nanti saya minta kopi ke bendahara aja langsung. Kopi 40 nanti Pak. Ya, itu maharijul huruf kita bertahap Pak ya. Diulang-ulang di rumah sambil lihat Pak. Insya Allah lama-lama bisa baca Pak. Insya Allah tambah lancar bacaannya. Dan itu sederhana ya, diawali seperti itu. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Ahzab ayat ke-35. Seperti biasa saya awali dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Yuk. Muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Sadaqallahul Azim. Yuk, sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita bahas bersama, baca bersama, kita tengok ayat yang sebelumnya ya Pak ya. Ayat yang sebelumnya di sana ada kata kunci, yaitu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jadi diingatkan, kita tidak boleh berpakaian seperti berpakaiannya orang jahiliyah. Jadi kalau kita lihat pakaian-pakaian orang jahiliyah itu bermacam-macam Pak, bermacam-macam. Ada yang berlebih, ada pakaiannya itu sampai kayak untuk nyapu pelataran gitu Pak. Jadi bajunya itu sampai keser-keser, keser-keser, sampai bisa untuk nyapu. Nah, menunjukkan aku kaya, aku kaya gitu ya. Jadi sampai baju pun pakaian itu sampai bisa untuk nyapu lantai. Nanti ada juga yang dia itu menunjukkan bukan pakaiannya, tapi menunjukkan keindahan badannya. Jadi inilah tabarrujal jahiliyah. Jadi pakaian orang-orang jahiliyah itu seperti itu. Nah ini, jadi berpakaian sih berpakaian, tetapi tidak menunjukkan pakaiannya, artinya tidak menutup auratnya. Jadi kalau berpakaian itu ya harus menutup aurat. Tidak berpakaian tetapi kelihatan kulitnya, lekuk-lekuk badannya. Nah itu tidak dibenarkan. Dulu kemarin saya sampaikan, yaitu dulu itu ada bahan pakaian. Kalau perempuan itu kan banyak bentuknya ya Pak ya, banyak bentuknya. Namanya pakaian burkat. Jadi burkat itu kalau pakaian itu di situ ada rendak-rendaknya, ada bunga-bunganya, terus ada rendak-rendaknya, itu yang tembus badan. Iya ada bolong-bolongnya gitu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Masih ya. Nah itu. Jadi berpakaian sih berpakaian, tetapi kulitnya kelihatan. Nah ini yang tidak dibenarkan. Tabarrujal jahiliyah. Jadi kalau orang dulu itu pakainya apa ya Pak ya? Kalau orang Jawa pakainya apa? Pakaian itu pas tradisinya Pak? Kebaya. Oh iya, kebaya. Jadi kebaya ya ada pakainya terus ada tutupnya di dadanya gitu ya. Terus ya seperti itulah.
Tapi mereka bangga dengan menunjukkan kulitnya. Tidak tahu bahwa itu adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Nah, ini termasuk tabarrujal jahiliyah. Ya, termasuk orang-orang yang kadang-kadang pentas dipertontonkan gitu ya Pak ya. Kalau Pak Khotib bilang laki-lakinya rapi, perempuannya kekurangan bahan. Kekurangan bahan. Itu juga tabarrujal jahiliyah. Nah, ini untuk istri-istri yang di rumah, kalau berpakaian, umpamanya berpakaian terus sudah benar sudah, tapi niatnya untuk ketika bepergian, itu juga sama. Tabarrujal jahiliyah. Jadi untuk dipertontonkan itu tidak dibenarkan. Ya, jadi kalau berpakaian itu tidak, ya niatnya untuk menutup aurat. Ya, apalagi yang namanya di elektronik sekarang Pak ya. Jadi perkembangan adanya IT, adanya perkembangan teknologi itu kadang-kadang bisa mengurangi ini Pak, etika, akhlak. Akhlak. Ini kadang-kadang seperti itu. Ini mohon maaf Pak ya. Ini rada nyerempet-nyempet. Orang tua sakit, yang menjadi anak cuma bilang mudah-mudahan sehat kembali, padahal dia bisa nengok umpamanya. Itu cuma di medsos. Terus ada di grup, alhamdulillah saya bisa sampai ke nengok orang tua, cuma bilang alhamdulillah sampai gitu. Ini repot. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak ya. Nanti di ayat yang di sini disebutkan ada pernyataan apa itu, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ini artinya kalau Allah sudah tentukan begini, itu jangan pakai pilih-pilih itu. Udah itu ketentuan Allah. Nah, itu perintah Allah, tidak boleh tawar-menawar. Ya kalau kepada orang tua itu ya harus hormat ya hormat. Kalau kepada orang tua yang sakit umpamanya keadaannya sudah parah, ya kalau memang waktunya harus nengok-nengok. Jangan sampai ada penghalang-penghalang gitu. Ya nanti dijelaskan. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah jelasinnya ya Pak ya. Contohnya keluarga aja lah. Nanti kalau ke politik repot. Ke politik repot. Ya. Jadi inilah tabarrujal jahiliyah itu banyak bentuknya. Jadi kayak adanya medsos ya Pak ya. Terus orang itu berpakaian, apalagi yang namanya di TikTok, di YouTube yang hanya untuk ingin memperoleh perolehan apa itu like gitu ya, komen. Karena dengan banyaknya like, komen itu nanti banyak pundi-pundi uang masuk gitu. Ya bahkan kalau kita lihat itu ada orang yang rela gitu ya Pak ya, mandi di lumpur gitu ya Pak, jebur, direkam, terus dia dapat uang. Alasannya apa? Ya kan saya nyari uang susah. Sementara kalau di sini paling berapa jam 1 juta, bayangkan tuh. Jadi medsos untuk ngemis. Jadi inilah lihat ya banyak kejadian-kejadian yang demi konten terus membahayakan dirinya. Kayak anak-anak kita gitu ya Pak ya. Anak-anak kita jangan ya Pak ya. Orang sono yang ada di Bekasi, ada truk jalan di stop gitu. Banyak yang ketelindes. Kemarin-kemarin juga ada kalau nggak salah di Bogor ya Pak ya. Itu juga ada yang di stop terus diteruskan aja, nabrak, mati. Nah ini yang kadang-kadang nggak kreatif untuk menunjukkan konten-konten tapi yang membahayakan. Nah ini ya termasuk inilah yang tabarrujal jahiliyah. Jadi menunjukkan kebodohannya, bukan kreativitasnya, tetapi kebodohannya, mengorbankan dirinya. Tapi kalau di sini yang berkaitan dengan tabarrujal jahiliyah, laki-laki dan perempuan, Pak, bukan hanya perempuan. Ya, laki-laki juga demikian. Laki-laki ada yang menggunakan emas. Yang jelas
Emas itu tidak boleh dipakai laki-laki. Nah, di sana menunjukkannya tidak kira-kira. Topinya emas, gitu Pak ya. Ada ya Pak ya? Jaketnya emas, mobilnya emas. Kemana-mana bukannya tambah bingung, bukannya tambah enak, harus dikawal oleh pengawalnya ada 5. Berapa bayarnya pengawalnya juga, gitu kan ya. Nah ini ya, tabarrujal jahiliyah, menunjukkan apa itu, bahwa aku ini punya, bahwa aku ini memiliki, dan seterusnya. Ini yang tidak dibenarkan. Ya memang kalau kita lihat ada ciri khas ya Pak ya, ciri khas. Kalau laki-laki itu dianjurkan dengan wewangian ya Pak ya. Perempuan nggak boleh Pak sebenarnya pakai wangian. Tapi kadang-kadang malah kebalik ya Pak ya. Yang pakai wangian perempuan. Perempuan nggak boleh pakai wangi-wangian. Apalagi kalau minyak wangi perempuan terus minyak wangi tertentu gitu ya pilihannya, terus lewat breng gitu, siapa ya? Nah ini makanya ayat Al-Quran itu sering saya sampaikan, urutan ayat, urutan kalimat itu menjadi dominasi. Kayak umpamanya az-zaniyatu waz-zani gitu kan ya. Az-zaniyatu itu perempuan dulu sebenarnya yang ngajak untuk berzina. Kalau maling itu laki-laki, as-sariqu was-sariqatu gitu. Korupsi itu ya laki-laki. Orang yang mengambil barang orang lain yang bukan haknya itu juga laki-laki, bukan perempuan. Nah ini, jadi ada dominasi-dominasi ya. Memang kalau dalam ayat Al-Quran itu ada, ketika menyebutkan beberapa bagian itu ada wawunya, itu ada wawu litartib. Jadi litartib itu sesudah ini sudah ini. Kayak wudu. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu litartib. Enggak boleh wudu dari kaki dulu, enggak boleh. Karena ayatnya itu menunjukkan seperti itu. Nah, begitu juga nanti ada pilihan-pilihan. Kayak umpamanya zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Itu litartib. Kalau mau zakat ya fakir miskin dulu. Orang kadang-kadang mau zakat pilih-pilih fisabilillah. Padahal fisabilillah zaman sekarang itu pakainya tafsir. Kalau dulu sabilillah itu ya tentara yang jihad di jalan Allah, yang tidak memperoleh apa-apa. Nah, itu sabilillah. Kalau sekarang malah pilih-pilih. Oh, ini Ustadz Tajuddin bisa nerima zakat kali. Nah ya, kurang pas kalau seperti itu. Ya, yang diutamakan ya fakir miskin dulu yang diutamakan. Nah itu baru berikutnya seperti itu. Nanti ada lagi wawu ma'iyah. Ma'iyah itu artinya tidak boleh ditinggalkan walaupun sudah. Kayak wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah di situ beriman wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Paket, nggak boleh dipisah-pisah. Oh sudah beriman ditinggalkan keimanannya terus beramal soleh, enggak seperti itu. Beriman, amal soleh, berwasiat yang hak, berwasiat dengan kesabaran, itu satu paket. Itu namanya wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan include, menyeluruh, tidak boleh dipisah-pisah. Nah itulah yang ada di dalam Al-Quran itu, seperti itu adanya. Ya, yang jelas kita di sini menjelaskan bahwa tabarrujal jahiliyah kita jauhi, kita buang. Ya jangan kita itu terus dipamer-pamerkan, baik itu di medsos ataupun di perilaku keseharian, itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Yuk kita teruskan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat
was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allah katsiran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki, wal muslimati dan muslimat, yaitu perempuan, Islam perempuan, wal mukminina dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminati dan mukmin perempuan, wal qanitina wal qanitati wal qanitina dan orang-orang yang taat laki-laki, wal qanitati dan orang-orang yang taat dari perempuan, wassadiqina dan orang-orang yang benar dari laki-laki, wassadiqati dan perempuan-perempuan yang benar, wassabirina dan orang laki-laki yang sabar, wassabirati dan perempuan yang sabar, wal khasiina yaitu dan orang-orang yang khusyuk laki-laki, wal khasiati dan orang-orang yang khusyuk dari perempuan, wal mutasaddiqina dan orang-orang yang bersedekah dari laki-laki, wal mutasaddiqati dan orang-orang perempuan yang bersedekah, wassaimina dan laki-laki yang berpuasa, wassaimati dan perempuan yang berpuasa, wal hafidhina furujahum dan orang-orang yang menjaga farjinya. Kalau farji itu sebenarnya kalau diartikan lubang asal ya Pak ya, lubang asal. Jadi kalau angin-angin itu bukan farji, yang farji itu lubang asal. Kalau di sini yaitu yang dimaksud hasyafah. Jadi apa itu kubul Pak ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Wal hafidhati dan perempuan yang menjaga, wadzakirina dan orang-orang yang selalu ingat Allah kepada Allah katsiran dengan banyak, wadzakirati dan orang-orang perempuan yang selalu ingat kepada Allah, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran azima. A'addallah, Allah siapkan, lahum bagi mereka tadi orang Islam, orang iman, orang khusyuk, orang macam-macam, lahum maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi kita lihat. Jadi kalau kita lihat Pak, ketika orang itu masuk dalam Islam itu tidak bisa dinyatakan beriman. Jadi kalau kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ada ketika orang-orang Arab itu menyatakan amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Makanya namanya Islam itu sebenarnya di situ pasrah. Pasrah itu kalah, Pak. Jadi kalau umpamanya ketika ada orang ilmuwan terus dia itu mencoba untuk mencari sesuatu itu katakanlah zat gitu ya. Ketika zat itu ditemukan, oh ternyata sesuatu itu antara satu dengan yang lain itu saling menguasai umpamanya. Nah ketika dia itu menyatakan, oh berarti ada yang maha menguasai. Nah itu berarti dia pasrah. Oh dia baru, aku pinter, tetapi ada yang lebih pinter, ada yang lebih pinter, ada yang maha pinter. Kira-kira seperti itu. Ya jifa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pandai ada yang alim lagi, ada yang alim lagi, ada yang alim lagi, ada yang maha alim, yaitu Allah. Nah ini, ya, jadi ya itulah ketika dia itu seperti itu, dia menyatakan aku pasrah, aku kalah. Ini artinya aku Islam. Ya memang nanti kalau kita lihat arti Islam itu dari kata salima. Salima itu artinya selamat. Nanti kalau kata aslama, islaman ya, aslama yuslimu islaman beda. Kalau salima itu dirinya yang sendiri yang selamat. Kalau aslama itu yang bisa menyelamatkan.
Makanya sebagai orang muslim itu disuruh di sana ada saling ingat mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Cuma diingat ya Pak ya, kalau dalam Islam itu tidak boleh kita memaksa. Jadi inilah sifat-sifat dai itu sama dengan sifatnya para rasul. Tugasnya itu hanya menyampaikan ilal bala. Tidak ada keharusan engkau berhasil mengajak orang ke masjid gitu ya. Berhasil itu enggak ada tuntutan seperti itu. Namun demikian gembar-gembor ayo ke masjid, ayo kita jamaah, ayo kita ramaikan masjid. Itu keharusan. Ya keharusan, tetap kita tidak boleh bosan. Kayak Pak Khotib itu selalu, ayo kita ke masjid, baik itu ketika dilantangkan dengan speaker ataupun dengan pribadi, ayo. Itu memang tugasnya. Dan itulah tugas-tugas para nabi itu, intinya itu, mengajak terus, mengajak. Nggak boleh ada bosannya. Dan nggak boleh juga marah kepada orang yang diajak terus tidak mau, nggak boleh marah. Pada umumnya kalau orang ngajak terus tidak ditanggapi marah ya Pak ya. Pada umumnya, ya itulah sifat manusiawinya ada. Tapi kita tidak boleh marah. Disuruh mengajak, tidak boleh marah. Nah ini Islam. Jadi orang aslama yuslimu islaman, itu artinya orang yang menyelamatkan. Menyelamatkan yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat, memberikan peringatan-peringatan. Ingat bahwa kita itu hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Terus mukminin wal mukminat. Kalau mukmin itu ini sering kita sampaikan bahwa keberagamaan kita itu ada 3 tingkatan ya Pak ya. 1 Islam, kedua mukmin, ketiga ihsan. Ya. Kalau Islam itu kelihatan masih dohir, makanya ada disebut dengan rukun Islam. Salat, zakat, puasa, haji, itu orang Islam. Nah, berbeda dengan iman. Kalau iman itu dimensinya dimensi batin. Aku beriman kepada adanya Allah, aku beriman kepada adanya Rasul, aku beriman kepada adanya kitab Allah, aku beriman kepada adanya qada qadar, aku beriman kepada hari kiamat. Nah, ini nggak kelihatan Pak. Dimensinya dimensi batin. Urusannya itu manusia dengan yang gaib. Terus kok Rasul dikategorikan beriman? Iya. Karena di sana menyatakan dia menyatakan Rasul, karena Rasul itu menerima wahyu dari Allah. Itu gaib. Itu kategorinya keimanan. Ya, jadi bagaimana seorang Muhammad Rasulullah bisa berkomunikasi dengan Allah? Itu gaib. Itu masalahnya masalah keyakinan, keimanan. Nah ini, ya jadi kalau masalah keimanan itulah yang tidak dilihat. Ini yang mukmin. Mukmin itu ada dimensinya dimensi batin. Nah makanya ada rukun tadi, rukun iman. Berbeda dengan ihsan. Ihsan itu kalau diterjemahkan yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalaulah engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, dan memang susah gitu ya, fa innahu yara, bahwa sungguhnya Allah itu memantau terus. Jadi kalau orang itu dalam keadaan ihsan, itu ketika berada di luar itu sama ketika berada di masjid Pak. Jadi ketika berada di masjid itu ingat Allah, di luar pun ingat Allah. Ketika berada di masjid kita itu menyembah Allah, di luar pun selalu menyembah Allah. Artinya apa? Artinya ketika dia itu melaksanakan muamalah, kegiatan keseharian di dalam memenuhi kebutuhan dia, baik untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk keluarganya, lillah. Seperti itu. Jadi dia itu berbuat bukan karena sekedar memenuhi kebutuhan badan jasmaninya, bukan hanya itu saja. Tapi di sana ada dorongan karena Allah.
Maka diajarkan ketika mau berbuat bismillah, bismillah, bismillah. Niat karena Allah, karena Allah. Itu diajarkan dalam pemahaman fikihnya seperti itu. Awali dengan bismillah, awali dengan bismillah. Sandarannya kepada Allah. Itulah orang beriman. Jadi dia tidak mau ketinggalan bahwa segala sesuatunya itu adalah pengabdian karena yakin adanya Allah. Nah ini, makanya kalau orang beriman, percaya kepada adanya Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari qada qadar, kepada hari kiamat, semuanya itu nanti yakin adanya pertanggungjawaban di hari akhir. Kalau orang berislam itu, beragama Islam itu harus logis banget sebenarnya Pak. Kenapa harus ada keadilan Allah nanti di akhirat? Kenapa? Karena keadilan di dunia itu nggak ada yang sempurna. Makanya keadilan di akhirat itu nanti disempurnakan oleh Allah. Ya kita sudah lihatlah kasus Sambo gitu ya Pak ya. Itu seperti apa? Kayak dagelan, kayak mainan. Ya Masya Allah. Ya sekarang di dunia dia bisa memainkan peran siapa jadi apa dan sebagainya. Orang itu banyak yang terlibat. Nah, mungkin ada yang gak tersentuh. Mungkin ada yang gak tersentuh. Ya umpamanya lagi kasus kilometer 50 gitu. Itu jelas membunuh banyak orang. Bayangkan 6 nyawa. Tidak dianggap salah. Gak ada yang salah Pak. Apakah nanti akan lenggang? Oh tidak. Allah Maha Adil. Nah ini, yang seperti ini Allah Maha Adil. Masa iya ada orang mati dibunuh, gak ada yang membunuh? Gak masuk logika. Nah ini, maka keadilan Allah itu menjadi suatu keharusan. Allah nyatakan nanti adalah ada keadilan Allah. Maliki yaumiddin, malik yaumiddin, kita dalam sholat diingatkan. Nah ini, ya, jadi inilah orang beriman. Diteruskan lagi, qanitina wal qanitat, orang yang nurut-nurut, taat. Wassadiqin wassadiqat. Kalau sadiqin itu biasanya berkaitan dengan ucapan, Pak. Sadiqin wassadiqat itu biasanya dengan ucapan. Kalau qanitin, qanitat itu biasanya dengan perilaku. Kalau sadiqin itu dengan apa itu ucapan. Wassabirin wassabirat. Nah ini memang ketika menyatakan sobirin sobirat itu memang masih abstrak Pak ya. Jadi kalau umpamanya ada orang lagi sakit, terus dia tuh lagi ngap-ngapan gak karuan, terus menyatakan sabar Pak, kayak apa sabarnya sih? Nah di situ ada cara. Pak ambil napas pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Kan kalau orang nggak sabar itu gitu kan ya. Nah konkretnya Pak ambil napas, Pak ambil napas. Jadi kalau ada orang marah, ya jangan bilang sabar. Seperti apa sabar sih? Ambil napas panjang-panjang. Kan biasanya kalau orang marah itu detak jantungnya itu keras kan Pak ya, lebih cepat, emosinya memuncak. Nah makanya diatur. Sabar itu kalau di dalam ilmu medis apa gitu ya, itu disuruh dengan ambil nafas. Jadi yang asalnya itu kenceng menjadi lamban. Nah itu konkret. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi mengambil napas, diatur. Nah itulah kesabaran itu bisa wujud. Wal khasiina wal khasiat khusu. Khusu itu kalau diartikan tidak hanya ketika sholat Pak ya. Karena khasiin terus disebutkan berikutnya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau orang khusyuk itu sebenarnya yang yakin bahwa dirinya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu khusyuk Pak. Ya memang benar. Ketika orang itu sholat Allahu Akbar, menghadap ke tempat sujud gitu ya, nggak kemana-mana, membaca Fatihah dengan benar, membaca surah dengan benar, rukun sholatnya qauliyah, fi'liyah, qalbiyah, ikut semua benar, nggak salah. Nah di sana ada pernyataan yang Allah nyatakan
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, jadi dia tuh yakin bahwa dirinya itu akan dipertemukan dengan Allah. Itu khusyuk. Makanya khusyuk ini kalau yang menurut Al-Qur'an itu orang yang selalu ingat Allah terus. Ketika dia nindakkan kakinya, melangkahkan kakinya dari rumah, bismillah, dia dipantau oleh Allah. Di sana itu akan diminta pertanggungjawaban, itu khusyuk. Yang berikutnya, wal mutasaddiqati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah dari laki-laki atau perempuan. Wal wassaimin wassaimat, orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi puasa itu kalau di dalam hadis itu kan ada ya, sumu tasihu Pak ya. Jadi tasihu kalau umum berarti ya luar dalam. Kalau orang berpuasa itu sehat jasmani, sehat juga ruhaninya. Sumu tasihu. Wal hafizat wal hafidina wa furujahum wal hafidat, orang yang menjaga farjinya. Ini sebenarnya sudah ada rambu-rambu ya oleh Al-Qur'an. Jadi wala taqrabuz zina. Jadi jangan sampai mendekati pun nggak boleh. Ya, mendekati pun nggak boleh. Mendekati itu kayak umpamanya memandang-mandang gitu Pak ya, yang keterusan. Nah, itu tidak boleh. Jadi memperhatikan terus gitu. Itu tidak diperbenarkan. Jadi ya kalau berpapasan, makanya ada beberapa pendapat kalau pertama itu ya cuma sekejap Pak. Tidak dipelototin terus gitu, tidak. Pertama katanya sekali, melotot terus, beda seperti itu, bukan. Ya jadi berpapasan melihat, udah, oh iya indah, milik Allah, ciptaan Allah dan seterusnya. Wadzakirinallaha katsira, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah dengan banyaknya. Wadzakirati, dan orang-orang perempuan yang ingat kepada Allah. Jadi ingat dengan Allah itu banyak bentuknya Pak. Ada ingat dengan bibir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu zikir, boleh. Makanya kalau ada orang terus terhadap orang yang zikir kok kaget, itu berarti dia nggak pernah zikir kali. Terus grogi, nah berarti nggak pernah zikir. Itu yang dipertanyakan, karena zikir yang dimaksud kita itu yang banyak zikirnya. Nah, jadi yang selalu zikir, maka Allah nyatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, maka Allah siapkan ampunan dan Allah siapkan juga pahala yang besar. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak dinyatakan sebagai orang beriman bagi orang beriman. Wala mu'minatin, dan juga orang mukmin perempuan, karena di sana disebutkan muslimin muslimat, mukminin mukminat, maka di sini nyatakan mukmin dan mukminat, tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman dan juga tidak dinyatakan sebagai orang beriman perempuan dan laki-laki. Idza qadallah, ketika Allah sudah memastikan, menentukan, wa rasuluh, dan rasulnya, amron, kepada sesuatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, bagi mereka itu pilihan, min amrihim, dari urusan mereka, wa may ya'sillah, dan siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sesungguhnya sesat yang nyata. Ini ada kata kuncinya juga Pak, yaitu ada pernyataan lahumul khiyarah. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Kalau Allah nyatakan ikuti, ya ikuti. Kalau Allah tinggalkan, tinggalkan. Nggak boleh pakai samar-samar, nggak ada. Karena apa? Dinyatakan di sini siapa yang berbuat maksiat itu diperintah kok nggak mau melakukan. Suruh tinggalkan kok dilakukan.
itu sebaliknya, maka faqad dhalla dhalalan mubina. Yang seperti itu sungguh sesat yang nyata. Tadi di awal saya sampaikan, ya kalau kita pakai perumpamaan yang luas, itu memang banyak perumpamaan yang luas. Ya kalau umpamanya kalau terhadap orang tua, ya kalau orang tua itu sakit, ya sudah sewajarnya anak yang ngurus gitu ya Pak ya. Anak yang ngurus. Jangan menjadikan sesuatu itu menjadi penghalang. Penghalang itu banyak Pak. Bisa jadi jabatan, bisa jadi harta, bisa jadi pasangan sendiri itu jadi penghalang. Sebab sudah dinyatakan bahwa gandengan-gandengan itu ada. Atiullah wa atiur rasul. Kamu taat kepada Allah, juga ingat taat juga kepada Rasul. Nah ini menjadi keharusan. Ketika engkau melaksanakan perintah Allah, juga disuruh hormat kepada kedua orang tua. Makanya di sana kalau kita lihat ada perintah untuk mengabdi kepada Allah, juga disuruh hormat kepada orang tua. Ya, jadi inilah makanya jelas sekali. Bahkan ketika kita menyikapi kepada orang tua, itu di sana harus dengan penuh rasa kasih sayang. Harus penuh dengan rasa kasih sayang. Tidak boleh kita itu membentak orang tua. Bahkan pernyataan-pernyataan kita itu tidak boleh melebihi. Kalau kita lihat Pak, ada beberapa contoh para alim ketika taat kepada kedua orang tua. Ada orang alim, dia nggak pernah makan bareng dengan orang tua. Tapi kelihatannya nggak bagus ya Pak ya. Tapi ketika tabayun, kenapa engkau adalah orang alim, engkau adalah orang soleh, engkau jadi pandangan orang sekitarnya, tapi kenapa kamu tidak mau makan bareng? Iya, karena aku khawatir ketika aku makan ada kesukaan orang tuaku yang saya ambil, orang tua akan membiarkan. Nah itu orang-orang yang soleh sebab sampai seperti itu hormatnya. Kalau kita lihat lagi perumpamaan Pak, perumpamaan hewan, burung Mbak ya. Burung itu bepergian kan jauh Pak. Dan burung itu biasanya kebanyakan itu sedikit lah yang umpamanya yang nakal sedikit lah. Makanya burung itu kebanyakan itu ya pasang-pasangan kan Pak ya. Ketika ngerem itu kan biasanya gantian ya berpasang-pasangan. Kayak merpati umpamanya. Itu kan berpasang-pasangan. Itu ketika dia pergi, satu pergi cari makan, maka dia satu ngerem. Pergi jauh Pak terbangnya. Walaupun dia itu jauh, tetap dia itu pulang demi anaknya, demi telurnya agar menjadi generasi berikutnya. Apalagi orang Pak yang diberikan oleh Allah akal, hati nurani, lebih daripada hewan. Dia akan berani mengorbankan untuk anaknya, akan menjaga. Jadi kita lihat lagi umpamanya, dulu ada acara flora dan fauna gitu ya Pak ya. Bagaimana ketika ada hewan yang dikejar, biasanya ada harimau ngejar hewan, perkelompokan hewan, itu yang kecil dan satu biasanya, katakanlah rusa. Dikejar, maka induk rusa itu mau menghalang-halangi, mengelabuinya. Padahal penuh dengan resiko. Nah itulah, orang tua itu seperti itu adanya. Ada sahabat Nabi, ini di periode Umar bin Khattab, namanya Al-Qalab bin Umayyah. Jadi Al-Qalab bin Umayyah, dia mempunyai orang tua yang sudah tua renta. Dan dia itu diparanin oleh sahabat yang lain, ayo kita jihad yuk, ayo kita jihad. Tapi bagaimana orang tuamu itu? Nyuruh orang lain aja deh, nanti dibayar gitu, berapa kebutuhannya. Berangkatlah dia itu jihad. Ketika berangkat jihad, disitulah dia itu melaksanakan jihad, tiba-tiba orang tua itu merengek-rengek. Ya karena kalau diurus oleh orang lain itu kan tepat waktu ya Pak ya. Umpamanya pagi ngasih makan, ngasih. Siang ngasih makan, ngasih. Sore ngasih makan, ngasih gitu kan. Nah ketika dia itu sore itu ngasih, nah di sana si orang tua itu sudah tidur. Karena sudah tidur kan kalau anak sendiri kan ditungguin. Kalau orang lain kan hanya sekedar kewajibannya sesuai dengan waktunya. Ketika itu sampai dia tertidur dan tidak makan, maka dia pun teriak-teriak lapar.
terdengarlah oleh orang lain, dan sampai kabar bahwa ada orang tua yang nangis lapar disampaikan kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab. Siapa dia? Yaitu Kalab bin Umayyah. Di mana anaknya itu? Jadi itu si Umayyah ya. Jadi si Kalab itu orang anaknya. Terus lagi perang ya Rasul, ya Amirul Mukminin, panggil dia. Ketika dia itu dipanggil, anaknya itu menyatakan, kok aku dipanggil? Aku tidak punya salah, saya tidak berbuat apa-apa. Nah di sini gubernur itu menyatakan, pulanglah Kalab, pulanglah engkau, dipanggil oleh Amirul Mukminin. Ketika dipanggil oleh Amirul Mukminin, terus ditahan di rumahnya, terus dia itu memerintah, bagaimana engkau mengurus bapakmu? Aku mengurus bapakku, saya ambilkan dari memeras ASI, susu dari onta pilihan. Coba peras, itu ada onta yang bagus, diperas semua gitu ya, diperas, terus disiapkan. Terus bapaknya itu dipanggil, yang merontak tadi, yang kelaparan, panggil. Terus ditanya, hai Fulan, bagaimana kabarmu? Seperti apa yang kau lihat? Artinya sedang dalam keadaan sakit gitu ya. Yang namanya orang sudah tua renta, seperti apa yang kau lihat? Karena seperti itu, maka dia pun sajikan itu susu yang diperas oleh anak buah dari Umar bin Khattab. Nah, ketika diberikan susu itu, dia cium bahwa di situ saya mencium aroma anakku gitu. Sampai tangannya itu terasa. Jadi kalau ada orang sakit, orang tua itu walaupun dia itu katakanlah omongannya sudah gelambiar gitu ya, omongannya itu sudah tidak bisa dideteksi semaunya, sebenarnya dia itu merasa. Setiap anak itu sentuhannya berbeda-beda. Dan dia pun ketika mendekati ajalnya itu akan merasakan sensitifnya di kulitnya, itu luar biasa. Akan terasa. Pelukannya itu akan menjadikan tenang. Jadi ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah atau mengingatkan talqin ataupun, itu terasa. Makanya ketika orang tua sakit, ya sebaiknya cepat-cepatlah, jangan ditunda-tunda. Nah tadi, kalau ada perempuan kau bilang, jauh, itu kan ongkosnya gede, berapa sih gajimu untuk pulang pergi, hanya untuk bulan ini, masa untuk bepergian? Ya Allah ya Rabbi, kan masih banyak ya, nggak kekurangan. Terus mamanya lagi, kan baru kemarin kita itu nengok, masa balik lagi? Masya Allah. Nanti ada lagi jabatan, ada dari inspektorat mau datang, masa saya harus pulang? Saya yakin atasan pun akan paham kalau dia itu meninggalkan pekerjaan karena orang tuanya. Nah ini yang kadang-kadang itulah jabatan yang jadi penghalang, karena mengabdi kepada kedua orang tua itu keharusan, dan itu yang memerintah Allah, bukan orang per orang. Yang memerintahkan itu Allah langsung. Nah ini yang dimaksud. Jadi idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Kalau Allah sudah memerintahkan, jangan pilih-pilih. Itulah ketentuan Allah. Kalau dia itu mengikuti nafsunya, faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau dia mengikuti mempertahankan jabatannya, faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, jadi beruntunglah ya bapak-bapak yang punya orang tua yang nyanding, ya, yang bisa memelihara, bisa bagaimana merasakan orang tua yang sudah tua gitu ya, melayaninya dan sebagainya. Nanti karena kalau kita lihat ya Pak ya, umpamanya dalam keluarga, kalau dalam beberapa hadis itu ada orang sakit, sebenarnya di situ ada keberkahan. Ketika orang itu semakin banyak pengorbanannya, semakin banyak keberkahannya. Itu ingat. Dan itulah sabda Rasul. Dan itulah peringatan dari Allah, suruhan dari Allah. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allah alaih
wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.